mengunjungi 8 kota yang ada di Sumatera Utara. Ya, jadi ada 8 kota yang akan dihadiri beliau. Beliau direncanakan akan tiba besok pada pukul 2 ya, di Bandara Kuala Namu. Kemudian di Bandara Kuala Namu beliau juga akan disambut oleh seluruh pengurus dan relawan. Selanjutnya pada tanggal 2 itu juga, pada hari Kamis itu tanggal 2, dari bandara menuju ke Langkat, Stabat, Kabupaten Langkat, di Gedung Makmi. Nah, di Gedung Makmi itu beliau akan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kader partai serta relawan ya, dari 3 partai pengusung serta para relawan yang tergabung selama ini di Gedung Makmi, Stabat. Setelah itu beliau akan menuju kota Binjai untuk melaksanakan sholat maghrib ya, di Masjid Agung Kota Binjai. Selanjutnya dari Masjid Agung Kota Binjai beliau akan makan malam di Binjai. Setelah dari Binjai menuju langsung ke Kota Tebing. Di Kota Tebing diperkirakan beliau akan tiba di sana sekitar jam 9.30 malam dan akan bertemu dengan para masyarakat, terutama para milenial di Kopi Kawan ya, Kawan Kopi di Tebing Tinggi. Dan kemudian juga beliau akan bertemu juga dengan beberapa tokoh masyarakat, kader dan relawan di sana. Selanjutnya beliau dari Tebing langsung menuju ke Kota Siantar untuk menginap, dan paginya sekitar jam 6 pagi akan bertemu lagi dengan masyarakat, dengan relawan dan kader di Kotong Kopi ya, di Siantar. Itu pagi jam 6 subuh, jam 6 pagi sampai jam 6.30. Setelah itu langsung menuju ke Tuan Guru Batak, di Persulukan Tuan Guru Batak Simalungun. Jadi sekitar jam 8 mungkin sampai di sana. Di sana sekitar lebih kurang 1 jam setengah. Dan segera juga menuju ke Kisaran, dan beliau akan sholat Jumat di Masjid Agung Kisaran sampai jam 2. Sekaligus menyapa masyarakat yang mengadakan sholat Jumat juga di sana. Setelah itu menuju ke Al-Wasiliyah ya, Madrasah Al-Wasiliyah, sekitar jam 2 di sana sampai jam 2.30, dan selanjutnya kembali ke Kota Medan melalui Kota Indrapura Batubara. Jadi bisa juga kantong yang memang selama ini sudah ada untuk kita kembali. Yang kedua adalah memang kantong-kantong yang kita kunjungi itu belum sempat dikunjungi beliau. Jadi itu memang permintaan masyarakat untuk bertemu dengan beliau. Jadi memang ada kantong baru, juga ada kantong yang memang dirawat. Contoh macam Langkat kan pernah beliau kunjungi juga. Tapi waktu itu kan ke Tuan Guru Besilang. Nah, tapi kalau kali ini masyarakat sana, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin bertemu. Nah, terbatasnya waktu kita ini yang membuat kita memang bagaimana kita akhirnya pertemuan itu tidak dalam waktu yang panjang jadinya kan. Maksimal 1 jam itu pertemuan dah harus berangkat lagi. Terdata sama kita yang menyambut beliau sama berapa daerah sekarang ini yang mungkin total itu bisa 100.000. Ya, total bisa 100.000. Ya, karena ini masyarakat sudah banyak yang meminta bertemu langsung, melakukan diskusi, tanya jawab. Tapi karena memang waktu beliau yang nggak ada ini, ya, kita juga mendapat permintaan dari Madinah, dari Palas, Paluta, kemudian juga di Binjai juga minta pertemuan. Tapi memang waktunya nggak cukup. Ya, jadi kita ya minimal saya rasa ada 100.000 lah untuk masyarakat dari total 8 kota ini yang bertemu dengan beliau. Kalau untuk yang bergabung dari kader partai, dari masyarakat umum, juga dari relawan. Nah, memang kita membatasi juga, ya, seperti di bandara banyak juga yang mau ikut menyambut, tapi kan kami batasi, ya kan, sehingga kehadiran Pak Anies ini dalam waktu yang singkat ini bisa berjalan dengan baik. Karena kan kalau terlalu ramai juga nanti waktunya juga nanti nggak ada. Jadi memang sampai hari ini banyak juga yang masa yang mau ikut
menyebut Pak Anies, tapi kita lihat nanti ini malah waktunya bisa memperpanjang, ya sementara ini kita tunda dulu. Dengan proses ini Untuk melakukan pertemuan dengan beliau, terutama dari daerah-daerah Kisaran, Batubara, tapi karena terbatasnya waktu, karena jadwal beliau jam 7.30 sudah harus menuju ke Jakarta, sehingga ada beberapa tempat kami tidak bisa melaksanakan pertemuan dengan waktu yang cukup lama. Jadi kita manfaatkan dengan menyapa masyarakat, sekaligus juga untuk menerima aspirasi masyarakat kepada Pak Anies dalam rangka perubahan apa yang perlu beliau lakukan. Saya rasa demikian secara singkat. Jadi beliau datang tanggal 2 dan tanggal 3 November. Saya rasa demikian. Mungkin ada yang tambahkan Pak Saman? Menyerap aspirasi. Kalau di Sumbar kan dia ada mendengarkan ini kan di kota apa? Gadang itu. Jam Gadang itu kan dia masalah Palestina kan. Ada khusus itu Pak Saman. Ya kalau kita tidak hanya silaturahmi beliau, menangkap aspirasi, dan sekaligus juga melakukan silaturahmi, cuma itu. Untuk ke depan nanti Pak Anies bisa hadir lagi di daerah-daerah lain yang belum disinggahi di Sumatera Utara ini kan. Tabaksel lah, Tabaksel, mungkin juga nanti kita bisa masuk juga ke Samosir, bawa nanti pada ketika beliau terpilih. kalau target elektabilitas di sini lagi Kemarin itu hanya 2-3 kota aja sebenarnya awal rencana kita, tapi kalau pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.